Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau keadaan itu bakalan berubah 180 derajat? Yang awalnya kita punya pekerjaan, punya usaha, tiba-tiba berubah 180 derajat. Hilang, nggak ada. Kalian benar-benar sadis. Sadis. Aku habis 500. Kalau kalian pernah kepikiran seperti itu, berarti bagus karena kalian peduli dengan diri kalian. Kayak saya kadang mikir, gimana nanti kalau misalkan YouTube udah nggak rame. Mungkin algoritmanya berubah, kayak nasibnya Vine yang tiba-tiba hilang gitu aja. Atau amit-amit ya, jangan sampai kalau misalkan suatu saat YouTube saya dihack gimana. People taking a swim in the pool, working out and relaxing on bed. Dan hal-hal yang saya sebutkan tadi kemungkinan besar juga pasti terjadi. Kalau misalkan Tuhan berkehendak, ya segampang membalikkan tangan aja. Makanya buat kita yang masih muda, kita harus berpikir panjang. Minimal kita punya backup plan. Kayak contohnya kita harus punya tabungan, reksadana, asuransi, dan juga investasi. Biar suatu saat kalau misalkan kita ada di keadaan paling bawah, keadaan darurat, kita masih punya backup plan untuk memperbaiki keadaan. Kalau kesehatan kita bisa backup dengan asuransi, kalau misalkan pensiun kita bisa backup dengan reksadana seperti katanya Mas Raditya Dika. Cuman di video kali ini kita akan membahas tentang investasi. Kapan waktu yang tepat buat kita untuk beli saham? Kenapa investasi? Karena menurut saya investasi di saham itu returnnya lebih gede dibandingkan kita harus pakai reksadana. Cuman kalau ditanya aman mana, ya lebih aman reksadana. Tapi buat kalian yang ngikutin saham, aset kripto, atau produk investasi manapun, kalian pasti tahu kalau sekarang kondisinya itu lagi merah atau biasanya disebut dengan market crash. Nah, ketika market crash seperti ini biasanya muncul pertanyaan, apakah kita harus beli sekarang? Apakah dia udah murah? Ayo kita bahas. Ketika kondisi market crash, semua negara, semua orang ikut kena dampaknya. Menurut saya, market crash yang paling parah adalah saat negara sebelah berkonflik dan muncul isu-isu perang, semua harga terjun, saham turun, semua negara pun kena dampaknya. Kayak contohnya Prancis, bisa aja mereka bangkrut karena pasukan gas terbesar mereka dari Rusia. Kalau nggak ada gas, nggak ada listrik, wah kacau, mereka nggak bisa nonton kontennya di KID. Untungnya negara kita, Indonesia masih bisa bertahan, walaupun kemarin sempat beberapa produk itu naik, kayak minyak, telur, dan juga lombok, itu harganya naik dan IHSG jadi turun. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Kalau tadi kan kapan waktu yang tepat untuk kita beli saham? Sekarang saya ganti. Apakah sekarang waktu yang tepat untuk kita beli saham? Kayak dulu awal-awal COVID itu kan harganya turun jauh dan sekarang udah mulai recover. Kalau kita lihat dari histori itu, apakah sekarang waktu yang tepat untuk kita membeli saham? Dan jawabannya sebenarnya simple. Kalau kalian tipenya adalah investor jangka panjang, sekarang itu ketika market crash ini, ketika diskon ini adalah saat yang tepat untuk kita beli saham. Apalagi kalau saham fundamentalnya bagus, atau istilahnya kalau di dunia persahaman itu saham blue chip. Apa aja saham blue chip? Sebenarnya dari BEI sudah dikelompokkan menjadi LQ45, jadi 45 saham yang menurut BEI fundamentalnya bagus. Cuman menurut saya LQ45 itu bukan berarti saham blue chip. Buat yang belum tahu apa itu saham blue chip, nanti aja kita bahas di next video. Tapi intinya kalau kalian adalah seorang investor, pilih saham yang fundamentalnya bagus, likuiditasnya tinggi, dan selalu bagi residen tiap tahun kayak BBCA, BBNI, Antam, dan lain-lain. Pokoknya saham yang blue chip. Kayak di masa-masa kondisi merah atau market crash ini, saham-saham yang fundamentalnya bagus, kemungkinan untuk bangkrutnya itu kecil banget. Ya ada, tapi kayak 1 banding 1 juta gitu. Jadi kemungkinannya itu kecil banget. Tapi kalau profil resiko kalian trader atau scalper di kondisi market crash seperti ini sih, kalau dari saya pribadi saya nggak nyaranin untuk beli saham karena trennya sekarang masih crash, masih turun. Cuman kalau emang punya keyakinan dan data yang kuat, analisa yang kuat kalau saham yang kalian beli 7 hari lagi itu bakalan naik, ya nggak masalah. Asalkan punya analisis yang benar-benar kuat. Intinya di kondisi seperti ini, short term resikonya itu masih tinggi. Jadi kalian harus tetap berani cut loss dan jangan ngelawan tren. Dan setiap orang itu punya strategi beda-beda. Contohnya kayak BBCA tadi saya cek ketika shoot video ini harganya itu 7.125. Kalau menurut saya itu udah murah, tapi kata teman saya 7.000 dia murah. Ada teman saya lagi yang bilang kalau di bawah 7.000 dia murah. Jadi murahnya orang ini beda-beda. Kita harus punya strategi masing-masing. Jangan ikut-ikutan yang ada di Instagram, kena pom-pom, kayak gitu biasanya malah kalau misalkan kita rugi kita nyalain orang lain. Padahal kita juga harus punya analisa dan juga strategi sendiri. Dan pastikan kalau mau invest di
saham, aset kripto, atau produk investasi apapun, gunakan uang dingin. Atau istilahnya itu gunakan uang bebas ya, bukan uang beras. Terus emosinya ini juga harus tetap bisa dijaga, jangan mudah kena pom-pom, jangan mudah panik, dan belajar lagi tentang money management. Apa itu money management? Mungkin nanti di akhir video akan saya jelaskan sedikit. Dan terakhir, aplikasi. Nah, aplikasi ini juga harus pakai aplikasi yang terpercaya, yang udah diawasi sama OJK dan juga sudah legal. Kayak contohnya sekarang saya pakai Ajaib Sekuritas karena menurut saya fee-nya rendah dan juga user interface-nya ini mudah dipahami. Terus juga banyak berita saham di sini, ada komunitasnya. Jadi buat yang suka analisa fundamental juga enak pakai Ajaib. Terus kalau mau analisa teknikal juga mudah. Kita tinggal lihat aja grafiknya, pakai HP pun bisa. Jadi kayak lebih mudah gitu. Walaupun kalau pakai HP ini saya jarang karena saya biasanya pakai monitor. Di HP itu kayak kurang gede. Dan buat informasi aja, buat playlist sahamnya di KID, sekarang BBNI itu dulu sempat 30% tapi sekarang 5%. Dan ini kayaknya saya bakalan cicil untuk BBNI karena BBNI ini saya buat untuk investasi jangka panjang. Jadi bakalan saya buka mungkin 5 tahun ke depan. BJBR ini juga saya buat investasi jangka panjang. Dan BBCA terakhir saya cek murah, kalau misalkan besok 7.000 saya juga akan beli lagi. Oke, jadi kesimpulannya kapan waktu yang tepat untuk kita beli saham? Ya ketika harganya dia murah. Kapan dia harganya murah? Biasanya ketika market crash. Jadi contohnya trading itu kan kita jualan ya. Cuman kalau saham itu kan kita nggak ada fisiknya. Jadi dia digital, aplikasi, per lot gitu. Tapi kalau kita ibaratkan sebuah barang, contohnya kemarin saya beli Ricky & Clone ini ada 16 buah. Harga normalnya itu 900 sampai 950 ribu. Kemarin saya dapat harga 750 ribu. Makanya saya borong 16. Ya siapa tahu nanti teman saya mau beli karena Ricky & Clone ini kan dia kayak ngeluarin beberapa seri aja. Jadi nanti saya jual 850 ribu. Masih di bawah harga pasaran karena saya dapatnya murah. Begitu juga saham kalau misalkan harga pasarannya BCA ini 7.500, kita dapat 7.000 kan murah. Jadi kita masih bisa jual di bawah harga pasar. Contohnya kita bisa jual 7.300 lah. Dan saya tadi sempat mention tentang money management. Ini penting banget di produk investasi apapun. Jadi kalau misalkan kita punya uang modal keseluruhan itu 100 juta, kalau bisa jangan dibelikan semuanya 100 juta ke aset saham. Karena kalau misalkan dia ternyata masih turun harganya, kita nggak bisa cicil. Jadi kalau misalkan harga sekarang BCA kan 7.125, kita beli dulu 10 juta. Ternyata besoknya dia turun 7.000, kita cicil lagi 10 juta. Nah kalau misalkan 7.125 ditambah 7.000 kita tabrakan, kan itu harga rata-ratanya kita dapatnya lebih murah gitu. Terus misalkan dia turun lagi 6.800, 6.500, 6.000, kita masih punya dana untuk cicil dia biar harga rata-rata kita lebih murah. Cuman gimana kalau misalkan suatu saat ternyata sahamnya langsung naik jadi 8.000 gitu, dan kita masih punya spare modal untuk kita cicil averaging down tadi. Kalau istilahnya di dunia saham, ya ada istilahnya kebalikannya, namanya adalah averaging up. Jadi kalau misalkan kita yakin sahamnya ini bakalan naik pesat, ya kita bisa beli lagi dengan averaging up. Bahkan ada teman saya yang invest di saham, saya nggak usah sebut sahamnya, dia itu kayak langsung per bulan aja, dia udah nggak mikir tentang market. Pokoknya per bulan dia sparekan, dia sisihkan modal dia per bulan untuk di saham itu. Jadi mau naik atau turun pokoknya dia cicil per bulan. Kadang bisa 2 juta, kadang bisa 3 juta karena memang tujuannya dia investasi jangka panjang. Cuman saham yang dia beli ini bener-bener saham yang fundamentalnya bagus. Blue chip. Cuman kalau kalian orangnya nggak sabaran yang butuhnya itu 1 minggu dijual, berarti profil resiko kalian itu bukan investor jangka panjang, tapi trader dan juga scalper tadi. Nah kalau misalkan di kondisi market crash seperti ini dan memang masih menjadi trader, ya harus punya analisa teknikal dan juga fundamental yang kuat. Harus tahu support dan resistance-nya kuatnya di mana. Jadi nanti minggu depan kalian bisa jual dengan harga yang ya minimal sesuai dengan prediksi analisa kalian. Jadi kalau trader, sekali lagi analisanya harus kuat. Karena di produk investasi, harga murah ini agak tricky. Kadang kita beli udah murah, ternyata dia masih turun. Makanya pentingnya money management tadi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Sabudi, and see you on the next video. Bye-bye.